Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga kita masih tetap dalam lindungan Allah, masih tetap mendapatkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya. Bertemu lagi dengan saya Pak Triyono dalam mata pelajaran geografi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas prinsip geografi. Prinsip geografi ini agar lebih mudah kita mengingatnya, ini kita singkat menjadi didesak korup. D di sini adalah distribusi atau persebaran, I interrelasi atau keterkaitan, des ini adalah deskripsi, penjelasan atau penggambaran, ko di sini adalah korologi atau keruangan. Itulah prinsip geografi yang berjumlah 4. Yang pertama, prinsip distribusi atau persebaran. Prinsip ini menekankan persebaran gejala geosfer di permukaan bumi, baik fisik maupun sosial. Contohnya persebaran flora dan fauna, persebaran penduduk, persebaran sumber daya alam, persebaran curah hujan, dan persebaran iklim. Yang kedua, prinsip interrelasi adalah hubungan yang saling terkait antara gejala geosfer 1 dengan gejala geosfer lain, baik fisik dengan fisik, fisik dengan sosial, maupun sosial dengan sosial. Contohnya di sini, ini contoh yang fisik dengan fisik dulu. Tanah di lereng gunung berapi relatif subur karena banyak mineral yang keluar saat gunung berapi meletus. Ini fisik ya, tanah dengan gunung berapi. Kemudian di kota-kota besar banyak dibangun pusat perbelanjaan yang berdekatan dengan penduduk yang padat. Penduduk yang padat ini maksudnya adalah pemukiman yang padat di sekitar kota. Jadi ini hubungannya adalah fisik dengan sosial. Kemudian yang ketiga, fenomena banjir parah yang terjadi pada dataran rendah diakibatkan oleh penebangan hutan dan penambangan. Ini banjir, kemudian dihubungkan dengan penebangan hutan dan penambangan. Dalam prinsip interrelasi ini ada hubungan sebab akibat. Jadi yang satu mempengaruhi yang lain. Yang ketiga, prinsip deskripsi memberikan penjelasan lebih rinci mengenai gejala-gejala yang terjadi di permukaan bumi yang dapat diamati atau diselidiki. Penjelasan tersebut tidak hanya disajikan dengan peta, tetapi dapat disajikan pula dengan diagram, grafik, maupun tabel. Contohnya angka pengangguran di Jawa Tengah, grafik peta lempeng tektonik di Indonesia, peta wilayah lautan pada kawasan Asia Tenggara. Kemudian di gambar itu ada diagram pen. Yang terakhir adalah prinsip korologi. Prinsip yang bersifat komprehensif
sebab mengkaji gejala, fakta, permasalahan di muka bumi dengan memadukan prinsip persebaran, interrelasi, dan deskripsi serta integrasinya dalam ruang tertentu. Contohnya bahwa curah hujan di Indonesia itu tidak merata. Hal ini disebabkan angin yang membawa uap air berasal dari barat, sehingga hujan akan turun di Indonesia sebelah barat terlebih dulu, kemudian semakin berkurang ke arah timur. Hal ini juga disebabkan jalur pegunungan lebih banyak di Indonesia bagian barat daripada Indonesia bagian timur, sehingga hujan sering terjadi di Indonesia bagian barat. Demikian materi mengenai prinsip geografi. Terima kasih atas perhatian dari anak-anak semuanya. Apabila ada hal-hal yang belum dipahami, belum dimengerti, bisa komentar di Google Classroom ataupun bisa ditanyakan di WA Group maupun WA pribadi. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.